Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang belajar dasar CSS. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar ya mengenai CSS. Apa itu pengertian CSS? Bagaimana penggunaannya? Dan komentar yang bisa digunakan dalam CSS. Oke, yang pertama kali itu CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS ini digunakan untuk mendesain atau namanya itu membuat halaman HTML-nya agar tampak menarik. Nah, penggunaan CSS ini juga digunakan untuk menghemat pekerjaan atau tidak mengulang-ulang CSS itu sendiri atau deklarasi CSS itu sendiri, sehingga kita dapat memanggilnya berulang kali. Oke. Nah, berikut ialah sintak dari CSS. Yang pertama itu adalah selector. Selector ini adalah elemen atau tag dari PHP yang kita ambil, dan color itu adalah property dan value-nya blue. Dan ini lagi font size, property-nya dan value-nya ukuran 12 pixel. Nah, yang dimaksud ini adalah dikatakan dengan deklarasi atau blok deklarasi pada CSS. Dan penggunaan sintak ini kita membuat select pertama dulu, baru diikuti dengan kurung perawal, dan dalam kurung perawal ada property dan value yang dinamakan dengan declaration block. Oke. Berikut contoh dari penggunaan selectornya. Kita menggunakan tag PHP, tag maksud saya tag P yang kita ambil dari halaman HTML dengan blok deklarasi sebagai berikut. Nah, di sini adalah jelaskan juga fungsi dari CSS yang menunjuk ke halaman HTML yang kita inginkan beri gaya. Dan color itu adalah seperti yang saya sebutkan, yaitu propertinya, dan array itu value-nya. Teks lain adalah property juga, dan teks dan center itu adalah value atau nilai dari properti tersebut. Nah, setelah kita tahu itu bagaimana sintaknya, kali ini kita akan ada 3 cara untuk menyisipkan style sheet pada HTML. Yang pertama itu adalah CSS internal, dan yang kedua itu adalah CSS internal, dan yang ketiga ini adalah CSS inline CSS atau bahasa Indonesia sebaris. Oke. Inilah CSS eksternal yang menggunakan dalam tag head kita menggunakan link, atribut link. Yang ini link yang mengacu pada file atau berkas style CSS sebagai berikut. Yang ini dia mengacu kepada berkas my style CSS. Yang ini adalah berkas HTML dan ini adalah berkas CSS. Oke. Kita akan mencoba penggunaan style ini, penggunaan eksternal CSS ini. Kita buka kode editor kita.
Di sini saya sudah membuat folder CSS yang masih kosong. Dia dapat menambahkan di sini new file. Kita buat namanya external HTML. Oke. Bagi teman-teman yang menggunakan sudah menginstal Emmet atau plugin, ketika kita mengetik kontrol, ketika kita mengetik shift dengan tanda seru atau angka 1, maka adalah Emmet di sini. Emmet, ketika kita tekan tab, maka langsung memunculkan struktur dari HTML tersebut. Di sini tinggal kita ganti saja. Untuk bagi teman-teman yang ingin install Emmet, bisa cek di YouTube, banyak tutorialnya. Di sini kita membuat namanya yaitu external CSS. Oke. Tadi dikatakan external CSS itu dibuat di head, di bagian head ya, di bagian head. Yang di sini kita buat link. Inilah keunggulan dari Visual Studio Code, yaitu membuat Emmet-nya, pluginnya, tanpa lama-lama mengetik langsung kelihatan, langsung muncul. Oke. Karena di sini saya belum mempunyai berkas CSS-nya, saya buat terlebih dahulu. Saya new file, kita buat style. CSS. Nah, di sini kita gabungkan style CSS-nya dengan persis sama dengan file berkas CSS-nya agar bisa tersambung atau dibaca oleh HTML. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba seperti contohnya, kita membuat H1 dan P, tag P. Kita buat H1 tag ini adalah heading 1. Oke. Kita akan melihat hasilnya terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan atau auto save-nya nanti, ini saya berikan contoh, yaitu P-nya itu kita buat asal sembarangan ya, lorem atau lorem 10 agar 10 kata untuk dibuatkan otomatis acak. Kita save. Untuk menghilangkan atau menyembunyikan explorernya ini, kita tekan Ctrl B. Oke. Kita buat dulu lockback-nya dan pau dia. Oke. Ini kan tanpa di-refresh dari sini langsung jadi. Coba ulang sekali lagi. Kita buat P-nya lagi. Ini tanpa kita buat lorem 5 kata. Oke, 5 kata ya. Kita save. Nah, di sini langsung muncul. Nah, itu teman-teman bisa download instansinya di sini. Kita ada shortcut itu Ctrl+X, atau bisa juga langsung klik ke sini.
kita cari itu extensionnya live server yang ini, yang read with day. Nah ini banyak yang unduhnya 12 juta dengan bintang hampir 5. Oke teman-teman, saya kembalikan, saya hapus. Oke, kalau kita buat dia CSS-nya, CSS seperti contoh CSS-nya, kita buat body background color light blue. Kita seleksi dia, bodinya. Ini body ini mencakup semua halaman ini ya, body. Kita buat background color. Inilah penggunaan sama tag. Kita buat PC, tab, langsung muncul. Kita buat light blue, kita save. Nah langsung otomatis ya. Kita nambah lagi propertinya H1 dan margin. Oke, kita pilih yang tadi extractornya, yang ini H1 ya. Ini kita akan buat dia warnanya kuning dan di tengah-tengah. H1 kita buat sektornya H1 dengan kita buka kurung tutup kurungnya, kita buat color yellow, S, Ctrl S, H, Ctrl S. Nah dia langsung berubah teman-teman. Kita buat dia di tengah yaitu dengan properti text line. Kita buat dengan value nya sebentar, save. Nah dimana kita lagi ingin mengubah ini, yang P nya sama saja, kita buat P, yaitu kita membuat menyeleksi P1 dan yang ini. Oke, P kita buat dia warnanya blue. Oke, kita save. Oke, sekian itu tentang eksternalnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai eksternal lebih jauh lagi, bisa mengunjungi W3 School. Nanti saya buat, kita buka sama-sama bersama, kita sama-sama buka browsernya atau websitenya. Oke, yang kedua yaitu internal. Kita buat lagi ya, internal HTML. Oke, kita pergi dulu ke definisinya. Internal CSS itu dibuat di HTML itu sendiri ya, dan dalam elemen style, dalam tag atau bagian head. Nah berikutlah contohnya. Penggunaan internal ini hampir sama dengan eksternalnya, hanya beda berkas saja. Yang ini di dalam CSS-nya langsung, kalau yang eksternal itu menggunakan berkas CSS-nya lagi. Oke, kita kembali, kita buat lagi, kita shift dan seru step, kita buat internal CSS. Oke, kita buat sama aja ya, ini sama aja. Selamat datang. Oke, kita buat di sini atributnya atau elemennya style agar bisa dibaca.
kita seleksi H1 nya, H1 kita buat selector H1, kita buat potong kerawang buka tutup, kita buat propertinya colornya dia sama seperti yang tadi, colornya itu kita buat red merah, kita save. Oh tidak, kita save, kita buka dia. Jika teman-teman sudah menginstal tadi Pak Sakar, langsung dia atau di sini open Sakar, kita buka. Nah ini sudah merah ya. Kita buat satu lagi teman-teman. Nah, kita buat dia paragraf. Belajar mengenai inline CSS. Oke. Nah, kita akan membuat ini background colornya itu kita buat menjadi yellow kuningnya, background color kuning yellow. Nah dia akan mengisi elemennya, bersyarat dari elemennya. Oke, sekian dari apanya tentang internal HTML. Kali ini kita akan belajar lagi tentang tag yang ada di baris, itu cara ketiga menyisipkan CSS pada HTML. Kita buat lagi inline.html. Kita buat di sini tanda seru shift tanda seru tag. Oke, kita buat judulnya inline CSS. Inline CSS kita ambil dulu. Inline CSS di sini kita buat p yang berisi lorem 10 kata. Oke. Dan 2 4 kita bisa juga masukkan lem dalamnya 5 kata. Oke. Kita lihat hasilnya dulu. Klik kanan, open with browser. Inilah judulnya, inline-nya yang ada sini. Oke, ini hasilnya. Kita akan merubahnya di dalam langsung ini. Kita menambahkan atribut style yang langsung ditambahkan pada tag tersebut. Kita buat dia color seperti yang tadi ya, contoh yang tadi. Kita buat color tab, kita pilih aqua atau aqua ya, aqua. Kita save. Nah dia jadi berwarna. Kita buat lagi dengan dipisah tanda koma, text align. Oh tidaklah text Oke, kita buat lagi satu lagi propertinya, dalamnya itu pakai titik koma ya. Kita buat seperti yang tadi, kita buat backgroundnya, background colornya blue. Di sini saya sembarang aja, teman-teman bisa menyesuaikan. Nah sudah sama dengan H4, kita buat stylenya, kita buat colornya red merah, royal blue. Nah
Oke, kita bahas. Nah, penggunaan atau penyisipan CSS pada HTML ini yang paling direkomendasikannya itu eksternal, sehingga kita tidak berkas HTML-nya akan enak dilihat atau tidak membuat bingung. Nah, kalau internal ini mungkin jarang dipakai dan sama juga dengan penggunaan CSS. Yang paling sering digunakan itu ulangan eksternal CSS yang mempunyai berkas CSS, CSS. Oke, yang ngomong-ngomongnya ini masih ada ya. Ini sudah kita bahas tadi ya, mulainya. Oke, sekarang kita membahas komentarnya. Oke, komentar. Komentar digunakan untuk menjelaskan kode. Nah, di bahas pemrograman lain juga ada komentarnya, teman-teman. Itu untuk membantu saat mengedit kode sumber di kemudian hari. Komentar itu tidak dibaca oleh browser atau Chrome. Komentar CSS ditempatkan pada style element dan dimulai dengan tanda slash bintang slash. Oke, inilah bentuk kabarnya. Kita akan coba bentuk pertama itu di atas deklarasinya. Kita coba. Nah, yang dimasuk di atas deklarasinya ini kita buat bintang slash bintang slash. Bintang slash. Oke, kita buat komentarnya. Ini adalah komentar. Oke, kita akan jalankan itu di eksternal CSS ya. Nah, bisa teman-teman lihat dia tidak dibaca ya, dia tidak dibaca. Nah, penggunaan komentarnya juga bisa kita gunakan di samping slash bintang slash. Oke, ini juga komentar yang berada di samping value. Oke, kita save ya. Nah, tidak ada perubahan, tidak baca. Bisa juga di bawah sini bisa juga slash bintang slash. Ini juga komentar. Oke teman-teman, sekian video saya tentang CSS dasar ini. Di sini banyak lagi CSS yang belum kita ketahui, harus kita belajar banyak sumbernya itu. Dan di sini kita telah belajar tentang apa itu CSS, selektor CSS, sintaknya, penggunaan inline CSS, penggunaan eksternal CSS dan inline CSS, dan juga komentar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.